Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-mutajaddida alaina wa nashkuruhu wa nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmatul muhda wa huwa al-khalqu al-akram al-ahab ilallah subhanahu wa ta'ala wa ila sayyidina maulana al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ala ummihi wa abihi wa jaddihi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala ajma'in wa ila ashabi dawainil kubra wal aqtabul kubra Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Ibrahim Dusuki wa Sayyidina Ahmad Rifai wa Sayyidina Abi Hasan Syadzili radhiyallahu ta'ala anhum ajmain wa ila silsilati as-sadati Syadziliyah Sayyidi Maulana Nuruddin Sayyidina Maulana Muhammad Dr. Zaki Ibrahim Sayyidi Abdul Fattah Al-Qadi, Sayyidi Abdullah Siddiq Al-Gumari wa Sayyidina Maulana Muhammad Zaki Ibrahim, Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi, Sayyidina Abi Hasan Syadzili wa ila Maulana Abdul Salam bin Bashir, Sayyidina Imam Ali Karamallahu wajhah, ila Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naqra'u lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah qad tawaqqafna fi liqa'i sabiqi inda as-safha 32 wa 30. تفضل يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid-darain. Limadha summiya as-sufiyyah bihadha al-ism? Amma 'an al-asli fi ismi as-sufiyyah faqad ikhtalafa al-ulama fi sabab tasmiyatihim bihadha al-ism ila aqwal. Izan huna limadha summiya as-sufiyyah bihadha al-ismi? Yani as-sufiyah limasa summiya sufi aw mutasayyu wa limasa la yusama bi ismin akhar. Hunaka aqwalun katsira yudallilu ala tasmiyatihim bisufiyah. Fadal. Minha annahum kanu yalbasuna as-sufa al-khushan min ath-thiyabi zuhdan fasammu sufiyatan li'annahum yu'thiruna labs as-sawf. Yang pertama, mereka kelompok ini memakai suf, kain wol yang kasar. Olehnya itu karena memakai pakaian ini mereka dinamakan dengan sufi. Jadi melihat pakaiannya mereka dinamakan dengan sufi. Mungkin kalau kita ada orang memakai pakaian Songkoraci umpamana atau pakai pakaian ini, oh ini orang Sulawesi, ini orang Makassar, ini orang Kalimantan dan sebagainya. Jadi mereka dikenal dari pakaiannya. Olehnya itu dikata suf,
pakaian suf, kain wol, maka mereka dinamakan sufia dari pakaian tersebut. وقيل إنه من مشتق من الصفة إذ أن التصوف هو الاتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات وترك المذموم منها. Yang pendapat yang kedua itu diambil dari kata sifat. Jadi sifat itu sifat atau akhlak. Jadi karena para kelompok ini meninggalkan akhlak yang tidak bagus. At-takhalli ani akhlak al-mahsuma wa tahalli bil fada'i, dan mengerjakan akhlak yang mulia. Olehnya itu disebut dengan sufi karena akhlaknya yang bagus dan meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak bagus. Olehnya itu mereka disebut dengan sufi dari segi sifat. Yang pertama dari segi pakaian, yang kedua dinamakan sufi dari segi sifat. Orang kadang disebut atau dikasih gelar karena sifatnya. وقيل إنه من الصفة لأن صاحبه تابع لأهل الصفة الذين هم الرئيل الأول من رجال التصوف، وهم مجموعة من المساكين الفقراء كانوا يقيمون في المسجد النبوي ويؤتيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات والزكاة طعامهم ولباسهم. Jadi yang ke pendapat yang ketiga minas suffah. Jadi pada generasi pertama, jadi pada zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelompok orang-orang miskin itu berada di Masjid Nabawi. Kalau kita sekarang istilahkan dengan tempat duduk di pojok masjid, itu ada tempat istirahat. Mereka orang-orang miskin kumpul di sana. Mereka di sana berzikir. Jadi kerjanya pagi sore berzikir, malam melakukan zikir wirid di sana. Termasuk di dalamnya Sayyidina Abu Hurairah. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah, zakat untuk kelanjutan kehidupannya. Jadi mereka makan, minum dari pemberian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini dari al-suffah, mereka disebut dengan sufi karena perbuatannya. Jadi karena mereka al-suffah ini berada di pojok masjid, di situ mereka tinggal berzikir pagi dan petang, sehingga disebut dengan tasawuf. وكان منهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وغيره وفيهم نزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk dalam kelompok ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sayyidina Abu Hurairah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dengan demikian juga masuk dalam kelompok ahlu suffah yang berada di pojok masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir pagi dan petang. Olehnya itu turun ayat itu. Jadi wasbir, ayat ini ditujukan kepada Nabi. Wasbir nafsaka, bersabarlah ya Rasulullah bersama alladzina yad'una rabbahum, yang berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bil asyi wal gada, itu pagi petang. Yuriduna wajhallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatnya tinggi karena ayat turun dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan mereka kelompok-kelompok al-suffah ini. Olehnya itu disebut dengan sufi dari segi ini.
وقيل إنه من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله وتسابقهم في سائر الطاعات. Terus yang ini yang dikatakan juga bahwasanya dikatakan sufi karena dari kata saf. Jadi saf adalah barisan. Jadi seolah-olah dalam masalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang paling depan. Dia nomor satu, as-saful awal. Jadi ketika orang berbicara masalah khusyuk, semua kelompok-kelompok dalam Islam itu yang saf pertama adalah tasawuf, para orang-orang sufi, karena mereka membersihkan hati dan khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dinamakan dengan sufi karena berada dalam baris pertama. Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya dikatakan sufi daripada perbuatan. Berarti mereka sangat khusyuk dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diidentik dengan kelompok atau barisan pertama. Waqil innahu min as-safa falafza sufi ala wazni ufi ay afahu Allah fa'ufiya. Wa qala Abu al-Fath al-Basti tanaza'a an-nas fi as-sufi wa ikhtalafu wa zannahu al-ba'd mushtaqqa min as-suf wa lasbu annaha hadha al-isma ghayru fatan safa fasufi hatta summiya as-sufi. Jadi dikatakan juga bahwasanya dikatakan sufi minas safa, itu dari bersih. Jadi kebersihan hati, kebersihan hati, karena kebersihan hatinya ini sehingga dia dikatakan dengan sufi. Sehingga Abu Fatih al-Busti mengatakan tanaza an-nasu fit tasawuf wa ikhtalafu, tanaza an-nasu fi sufi wa ikhtalafu. Jadi mereka berbeda tentang asal kata tasawuf itu sendiri, sufi. Wa ikhtalafu wa zannahu ba'du. Sebagian mengira bahwasanya mushtaqatun minas suf, itu dari pendapat pertama tadi as-suf, dari pakaian. Jadi ada yang mengira bahwasanya dikatakan sufi karena pakaiannya. Walastu amnahu hadzal isma ghaira fata. Jadi saya tidak memberikan nama ini kecuali kepada pemuda. Artinya saya tidak menerima pendapat yang mengatakan bahwasanya tasawuf berasal dari sufi atau dari ahlus sufa dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan gaira fata safa fasufi hatta summiya sufi. Jadi kata-kata safa yaspu safun wa safa itu karena dia bersih. Jadi Abu Fatih al-Busti ini mengatakan sekarang ada sekitar 1000 alasan kenapa dikatakan sufi ini. Namun yang menurut Abu Fatih al-Busti ini bahwasanya yang paling benar adalah karena dia bersih, safa. Artinya bersih sehingga dia dikatakan sufi. Jadi ini disebutkan di Mutawalat, banyak dalil atau pendapat ulama mengenai masalah penamaan kenapa mereka dikatakan sufi. Jadi kesimpulan di sini menurut Abu Fatih al-Busti bahwasanya itu dari kata safa. Jadi artinya bersih sehingga dikatakan sufi. Al-alaqatu baina at-turk as-sufiyyati wat-tasawuf aw ma baina al-manhaj wal-ilm. Di sini al-alaqatu baina at-turk as-sufiyyi wat-tasawuf aw ma baina al-manhaj wal-ilmi. Jadi ada perbedaan. Istilah tasawuf itu adalah teori. Jadi tasawuf ini merupakan teori
apa yang kita baca di buku ini dan di buku-buku lain itu tertulis madkhal dan tasawuf al-islami. Jadi ini adalah ilmu, teori, bukan amalia. Itu disebut dengan tasawuf atau ilmu. Beda dengan turuk tasawuf, turuk sufiyah. Kita punya turuk sada syaziliyah, sada naqsyabandiyah, sada rifaiyah, sada al-qadiriyah. Itu namanya turuk sufiyah, yaitu amalia manhaj. Jadi cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbeda-beda, punya manhaj berbeda untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mazhabul arba' berbeda. Jadi Imam Syafi'i punya fikih dan punya usul fikih, manhaj untuk memahami Al-Quran dengan sunnah dari segi hukum. Bagaimana mengistinbatkan Al-Quran, memahami fikih itu dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dengan qiyas. Terus ada manhaj usul fikih mutakallim yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yaitu sistem analisa satu persatu. Beda dengan manhaj fuqaha, itu namanya manhaj, yaitu amalia. Juga turuk sufiyah, kalau kita masuk dalam tarekat Syadziliyah umpamanya atau Qadiriyah, itu amalia. Anda masuk, dikasih wirid, diamalkan. Beda dengan buku yang kita baca seperti ini atau buku apa saja, itu namanya tasawuf, yaitu teori atau ilmu. Ini apa hubungan dari kedua istilah ini? Fadhil. التصوف هو هذا العلم الذي يهتم بشرح معالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بين الصفة، هو الذي يهتم بتخلية القلب من كل قبيح وتحليته بكل صحيح، هو الذي ينتج بعد التخلي والتحلي التجلي، أي تجلى نور الله سبحانه وتعالى في القلب. Izan tasawuf itu huwal ilmu yang menjelaskan tentang ma'alimut tariq, yaitu petunjuk atau metode untuk masuk ke dalam dunia tasawuf. Menjelaskan bagaimana seseorang kalau masuk dalam dunia tasawuf membersihkan hati, at-takhalli anir razail, meninggalkan yang tidak bagus, wa tahalli bil fadail, dan mengerjakan yang bagus. Setelah itu akan muncul tajalli, muncul anwar, muncul ilmu laduni, muncullah ma'rifah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang dijelaskan dalam buku-buku tasawuf. Kita kan kalau masuk tarekat mengamalkan wirid saja. Mengamalkan wirid. Oleh karena itu apa yang kita alami dalam tarekat ini itu akan dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Dijelaskan dalam ilmu tasawuf. التصوف هو الذي يعالج المقامات والأحوال والتعامل مع كشف الأسرار وتنزل الأنوار في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التصوف. Bisa tasawuf adalah yang menangani atau yang menjelaskan tentang maqamat wal ahwal wal asrar. Kita sudah jelaskan berulang kali, kalau maqamat itu tidak berubah. Jadi umpamanya kita sampai makam taubah atau makamur rida, itu tidak berubah. Beda dengan ahwal. Ahwal ini berubah. Anda bersikir, datang sesuatu nur di dalam hati, atau Anda merasa tenang, itu sebentar hilang lagi. Karena ahwal itu tidak kekal. Sebentar dia datang kemudian dia pergi. Beda dengan maqamat. Kalau maqamat, Anda sampai makamur rida, itu selama-lamanya Anda akan rida. Itu berada di makam tersebut. Jadi al-maqamat wal ahwal wa kashfil asrar wa tanazzuli anwari ilfi at-tariq ila Allah Subhanahu wa taala.
juga Kashful Asrar, itu At-Tajalli. At-Tajalli, jadi kalau kita bersikir itu akan muncul kasf, apakah itu alam mulk atau alam malakut. Jadi bisa saja seorang murid pemula atau dalam perjalanan mengamalkan wirid, Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya hijab terbuka sehingga dia bisa menyaksikan alam mulk dan alam malakut. Itu. Jadi kalau alam mulk terbuka, semua ilmu yang pernah dialami manusia itu dia ketahui. Kalau alam mulk terbuka, hijab terbuka bagi alam mulk, jadi apa yang kita tidak saksikan oleh mata panca indera di bawah tanah, kita bisa melihat. Dan alam yang ada di langit di atas, kita bisa melihat. Ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam arwah, ada alam mulk, ada alam jabarut, ada alam rahamut, ada alam barzah dan sebagainya. Itu kalau alam mulk, alam malakut terbuka baginya. Ini akan dijelaskan dalam buku-buku tasawuf. Nanti semua akan dijelaskan di sini. Itu apa itu alam ini dan sebagainya. Olehnya itu tasawuf merupakan teori, ilmu. Sementara turuq sufiyah itu praktek atau amalia. Bagaimana hubungan keduanya? Satu pengamalan, yang satu menjelaskan bahwa kalau datang hal seperti itu namanya kasf. Kalau Anda dalam kondisi begini namanya ahwal. Kalau Anda dalam kondisi begini namanya makamat dan sebagainya. Fadal. أما الطرق الصوفية فهي عبارة عن مدارس مختلفة لتطبيق هذا التصوف ونمط معين حاز القبول من مجموع الأمة وعلمائها، وهي أن يكون هناك شيخ، وأن يكون هناك مريد، وأن يكون هناك ود وعهد ومدرسة تدرس فيها هذه المناهج التي يعمل بها جميع المسلمين بدرجات متفاوتة. Jadi amat turuq sufiyah fahuwa ibaratu an madaris mukhtalifah li tatbiqi hadza tasawuf. Itu turuq sufiyah. Jadi turuq sufiyah adalah madrasah atau lembaga yang berbeda-beda. Jadi madrasah Syaziliyah, Siddiqiyah, madrasah Al-Qadiriyah, madrasah Naqsyabandiyah, madrasah Rifaiyah dan sebagainya. Itu madrasah yang berbeda-beda. Sama dengan madrasah fikih juga. Madrasah Syafi'iyah, madrasah Malikiyah, madrasah Hanabilah, madrasah Hanafiyah dan sebagainya. Hasal qabul min jami'ul ummati wa ulama'iha. Jadi madrasah ini itu disambut dan diterima oleh semua umat manusia. Itu kecuali yang menyombongkan diri. Karena tasawuf ini semuanya bersumber dari Al-Quran dengan hadis. Sebentar kita akan jelaskan bagaimana istilah-istilah semua dalam tasawuf itu ada dalilnya dalam Al-Quran dengan hadis atau amal dari sahabat dan ulama ul ummah. Wa majmu' umma wa ulama'iha wa fiha yakunu hunaka syekhun wa yakuna hunaka murid wa yakuna hunaka wirdun wa ahdun wa madrasatun tudrasu fiha. Ini berbicara tentang rukun tasawuf. Jadi turuq sufiyah ini punya arkan, itu harus ada mursyid, harus ada murid yang mengambil wirid. Terus harus ada ahd, itu bayat. Terus akan dijalankan dalam madrasah ini. Jadi syekh merupakan rukun tarekat. Karena tidak bisa seseorang masuk dalam dunia tarekat tanpa adanya mursyid. Karena ketika seseorang masuk dalam dunia tarekat, dia akan masuk dalam silsilah nuraniyah, kelompok khusus yang nurnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Anda masuk dalam dunia tasawuf tarekat, Anda keluar dari kehidupan umum, kehidupan orang banyak.
dan masuk dalam kehidupan khusus. Makanya mereka para tasawuf itu adalah kelompok khusus. Selain tasawuf namanya kelompok orang awam. Karena apa yang dia amalkan semua punya sanad dan bersumber silsilah sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadl. علاقة التصوف بالقرآن الكريم. لم يرد في القرآن الكريم كلمة تصوف إلا أن المبادئ التي استقى منها الصوفية أسس التصوف كلها مأخوذة من القرآن ثم من السنة النبوية المطهرة وحال الصحابة رضوان الله عليهم. Izan alaqatu tasawuf bil Qur'anil Karim. Jadi apa hubungan antara tasawuf dengan Al-Qur'an Al-Karim? Jadi kata-kata tasawuf itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga di dalam sunnah. Sebagaimana aliran pemikiran lain juga demikian. Di dalam Al-Quran atau hadis tidak ditemukan dengan mazhab Syafi'i, tidak ada istilah mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafiyah atau mazhab Hambali atau mazhab Abu Hanifah, itu tidak ada. Juga dalam ilmu kalam tidak ditemukan dalam Al-Quran yang hadis namanya mazhab mutakallimin, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu tidak ditemukan. Istilah-istilah seperti ini muncul ketika muncul masalah di belakang. Muncul masalah di masyarakat, muncullah sekelompok orang yang akan memberikan alasan atau dalil tentang masalah tasawuf atau masalah fikih, sehingga pemahaman yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i, disebutlah orang-orang yang ikut sama Imam Syafi'i namanya Syafi'iyah. Demikian pula dengan tasawuf. Namun asas atau pemahaman tasawuf itu ada dalam Al-Quran dengan hadis, juga dalam perbuatan atau amalia para sahabat. ولذلك يقول الإمام الجنيد طريقتنا هذه مشيدة بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر. Jadi kala Sayyidut Taifah atau Imam Junaid rahimahullah ta'ala, tariqatuna hadza musyayyadatun muayyadatun bil kitab was sunnah. Jadi tarekat kita ini maksudnya tarekat Turkus Sufiyah ini itu dilengkapi dengan dalil dari Al-Quran dengan sunnah. Itu. Jadi tidak ada dalam aturan atau praktek atau wirid atau istilah-istilah tasawuf itu tidak ditunjang dengan Al-Quran dengan hadis. Sebagaimana fikih, Mazahibul Arba'ah juga demikian. Sehingga pada sama Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala, malam yahfazul Quran wa yaktuba al-hadis, tidak boleh bergaul dalam kelompok kita ini. Karena begitu ketatnya bahwasanya tarekat tasawuf ini merupakan kelompok pertama dalam mengamalkan syariat Islam. فالتزكية عند الصوفية تتم بعلم وعمل ومتابعة وبهم يكون التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. هذا إلى جانب التأمل في الكون والنظر في كتاب الله المنظور إلى جانب التمسك بكتاب الله المستور وهو القرآن الكريم. فهذه حلقة متكاملة لا يخرج عنها الصوفي في سلوكه وسيره. Jadi tazkiyatu inda sufiyah itu segitiga. Jadi ada ilmu, ada amal, ada mutaba'ah.
Sebagaimana tadi kita jelaskan di depan, jadi ada tasawuf itu ilmu, ada turuqus sufiyah itu amalan, pengamalan. Terus ada mutabah, ada syekh, mursyid kamil. Jadi tidak bisa umpamanya kalau kita mau mengamalkan masuk dalam dunia tasawuf, tidak ada mursyid itu tidak bisa. Meskipun ada wirid, ada ilmu, ada amalan, tetapi tidak ada mursyid kamil yang memantau mutaba'ah, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun seseorang mengamalkan ilmu terus membersihkan diri, itu tidak mampu membersihkan dirinya 100%. Itu. Dia tidak mampu membersihkan hatinya, nafsunya, semuanya. Ini tugas atau fungsi daripada mursyid itu sendiri untuk membersihkan hati muridin. Sehingga segitiga ini harus ada ilmu, ada amal, ada mutaba'ah. Ada zikir, ada fikir, itu. Jadi menyeimbangkan atau menyelaraskan antara Alkitab Al-Manzur, yaitu alam indang, Alkitab Al-Mastur, yaitu Al-Quranul Karim. Olehnya itu rukun tasawuf adalah az-zikr wa fikr. Jadi berzikir, juga memikirkan apa yang ada di alam ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, juga memikirkan tentang apa yang ada di bumi ini. Jadi apa yang ada di bumi ini itu perlu dianalisa, karena antara Al-Quran yang tertulis dengan alam yang kita saksikan itu tidak ada yang berbeda. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu perkataan Allah itu Al-Quran, dan yang lainnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu khalquhu. Jadi tidak ada perbedaan antara perkataan Allah dengan perbuatannya, tidak ada. Itu ada kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Jadi tasawuf adalah zikru wal fikru, ilmu wa amal wa mutaba'ah. وجميع مقامات الصوفية وأحوالهم مستندة إلى شواهد من القرآن الكريم. Jadi di sini akan dijelaskan tentang maqamat wa ahwal atau modul ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi modul ilmu tasawuf imma tazkiyatun nafs wal qulub, atau semua istilah-istilah yang dipakai dalam tasawuf, ar-rida, wat-taubah, wat-tawakkul, wat-taslim, dan sebagainya. Maqamat dan ahwal ini itu semua bersumber dari Al-Quran. Di sini kita akan melihat bagaimana Sidi Maulana Nuruddin akan menampilkan bahwa semua istilah-istilah tasawuf itu ada dalam Al-Quran, maqamat dan ahwal. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. وسنشير فيما يلي إلى آيات من القرآن الكريم التي تستند إليها بعض تلك المقامات والأحوال، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. فتستند مجاهدة النفس التي هي بداية الطريق إلى الله، آيات مثل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Jadi yang pertama di sini Maulana akan memberikan sekelumit atau sebagian ayat saja, itu untuk istinbatul dalil. Tidak menampilkan semua dalil, tapi beberapa dalil saja tentang maqamat atau ahwal. Yang pertama mujahadatun nafs. Jadi mujahadatun nafs ini adalah langkah awal ketika seseorang masuk dalam dunia tasawuf. Itu mujahadatun nafs.
Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi walladzina orang-orang jahadu fina, bukan tidak mengatakan jahada fi sabilillah. Jadi ada dua bagian. Wajahidu fi sabilillah itu pergi berperang. Jahadu fina itu mujahadatun nafs. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang jihad fi sabilillah, tetapi jihad untuk melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini adalah musuh utama bagi manusia. Mulai dari nafsul ammarah bisu, terus nafsul mulhama, nafsul lawama, radia mardia, dan nafsul al-kamila. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, dia akan lolos dari semua akabat dalam dunia tasawuf. Karena syaitan tidak bisa masuk ke seseorang kalau tidak melalui nafsu. Olehnya itu nafsu adalah an-nafsul lati a'adu adaik bainal jambaik. Jadi musuh yang paling ampuh yang ada pada diri Anda. Karena nafsu beda dengan syaitan. Kalau nafsu bagian dari diri kita, bagaimana kita mau meninggalkan diri kita? Kalau syaitan gampang saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Baca ayat kursi, pergi. Tapi nafsu, Anda baca ayat apa saja tidak mempan. Karena nafsu bagian dari diri kita. Bagaimana cara menghadapinya? Itu tadi butuh mursyid kamil. Jadi ada ketika seseorang masuk dalam dunia tasawuf, tarekat, ada ilmu, ada amal, ada mutaba'ah. Mursyid kamil ini ketika Anda melakukan mujahadatun nafs, ada hal-hal tertentu Anda tidak bisa lewat di situ. Mursyid ini akan memindahkan Anda supaya melewati nafsu yang sangat fatal ini. Karena tidak ada seorang pun yang mampu selain Nabi, para Nabi untuk membersihkan nafsunya. Secara mutlak tidak ada. Harus ada mursyid. Olehnya itu dalam dunia tasawuf harus ada yang namanya mursyid yang betul-betul mutakhasis dalam dunia nafsu. ومثل قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Wa amma man khafa maqama rabbih. Jadi mereka yang takut maqama rabbih, tentang bagaimana ganjaran sang Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa anil hawa, dan melarang nafsu dari hawa. Jadi nafsu ini kalau kita menyebut kata-kata nafsu, yang mutabadir, yang terbetik adalah nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Jadi nafsu ini bagian dari diri manusia, dia di sebelah kiri. Kalau kerjanya sangat buruk dan menyuruh untuk berbuat jahat, dia nafsu. Dia adalah hawa. Jadi hawa ini istilah yang tidak bagus. Istilah yang tidak bagus. Nafsu yang jahat itu namanya hawa. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, itu karena inna nafsala ammaratun bisu, menyuruh ammarah bukan amira, tapi sigatu mubalaghah. Kalau dia sudah membunuh lagi. Sudah mencuri lagi, tidak ada tobatnya. Itu namanya ammarah bisu. Ini disebut dengan hawa. Olehnya itu sangat dikecam dalam Al-Quran. Jadi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya ini, yang kita istilahkan dengan hawa, itu sama dengan mempertuhankan. Karena yang namanya Tuhan mau diikuti. Jadi mengikuti hawa nafsu berarti menjadikan nafsu ini sebagai Tuhan. ومقام مثل مقام التقوى يستند إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Yang kedua maqamu at-taqwa. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang takwa. Di sini disebutkan inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa itu seperti yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal istidad li yaumir rahil. Ya, khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wal amalu bitanzil. Jadi mengamalkan Al-Qur'an, wal istidad li yaumir rahil, siap menghadapi kematian. Itu namanya takwa. Jadi definisi takwa banyak. Mungkin bisa disimpulkan bahwasanya takwa adalah at-taqwa la yarakallahu haitsu nahak wa yaraka haitsu amarak. Jadi Allah tidak melihat kamu pada semua larangan. Jadi la ta'kulu riba, Allah tidak melihat kamu untuk berbuat riba. La taqrabuz zina, Allah tidak melihat kamu melakukan semua bentuk-bentuk larangan. Tetapi wa yaraka haitsu amarak, Allah menyaksikan melihat kamu semua bentuk perintahnya. Disuruh salat, masalah dia salat. Disuruh puasa dia puasa, bersedekah dia bersedekah. Itu kesimpulan takwa. Jadi di sini bagaimana makam takwa ini ada dalam Al-Qur'an. Karena makam takwa salah satu makam dalam dunia tasawuf. Jadi semua makam, ahwal, tajalliyat, takhalli wa tajalli, itu ada di dalam Al-Quran atau dalam sunnah atau diamalkan oleh sahabat. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwasanya tasawuf itu bersumber dari agama lain atau tasawuf itu bukan dari Islam dan sebagainya. ومقام الزهد يستمد من قوله تعالى كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ومن قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Jadi maqam zuhd, jadi az-zuhdu ulama sebelum terdahulu pada abad kedua Hijriah seperti Maulana Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Mubarak dan sebagainya, tasawuf mereka disebut dengan zuhud karena mereka memiliki dunia. Abu Hanifah orang kaya, Imam Malik orang kaya, Ibnu Mubarak orang kaya. Dan jadi mereka semua ini adalah orang kaya. Karena Islam berkembang dan banyak orang masuk dalam dunia Islam, orang-orang yang ajami, sehingga membuat kelompok tasawuf tadi ini keruh. Sehingga para orang-orang kaya ini takut kalau dunia sampai ke hati. Olehnya itu mereka masuk dalam dunia tasawuf, mengamalkan amalan sebagai zuhud. Zuhud artinya bagaimana dunia tidak masuk ke hati tapi di tangan saja. Itu hakikat tasawuf. Karena Ibnu Mubarak, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya semuanya orang kaya. Dan tasawufi, kekhawatiran mereka jangan sampai harta ini, dunia ini sampai ke hati. Karena al-qalbu baitullah. Jadi hati adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas masuk ke dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu siapa saja kalau dunia sudah sampai hati itu alamat kehancuran. Jadi dunia di telapak tangan. Sehingga mereka selalu berdoa, Allahumma jalid dunia fi aidina wala tajalid dunia fi qulubina. Itu. Jadi mereka la yafra bil mawjud wala yahzan bil mafqud. Tidak gembira dengan apa yang ada.
dunia yang mereka miliki tidak gembira, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mau datang alhamdulillah, mau pergi alhamdulillah juga Allah yang mengambilnya. Semua harta yang dia miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta Allah dia titip, kapan saja dia mau ambil itu hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harta ini tidak boleh masuk ke dalam hati. Itulah tasawuf mereka, tasawuf zuhud. Kemudian datang Imamul Junaid. Imamul Junaid, jadi perkembangan dunia semakin pesat. Banyak orang mengamalkan tasawuf tetapi tidak ada ilmu dan tidak memperhatikan Al-Quran, juga tidak memperhatikan sunnah. Makanya tadi dikatakan Sayyid Taifah Imamul Junaid, tariqatuna hadza musyayyadun, yani muqayyadun bil kitab wa sunnah. Olehnya itu Imam Junaid membentuk tarekat sunni. Tarekat sunni yaitu ada ilmu, ada amal, ada mutaba'ah. Kalau tadi generasi pertama ini tarekatnya adalah bersifat zuhud, bagaimana dunia tidak masuk ke dalam hati. Kemudian datang Imamul Ghazali meneruskan apa yang telah dirintis oleh Imam Al-Junaid, yang terkenal dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ada takhalli anir razail, ada tahalli bil fadail, kemudian akan muncul tajalli. Jadi meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak bagus dan mengamalkan sifat-sifat yang bagus akan menimbulkan tajalli atau asrar atau mukasyafat. Jadi seseorang bisa saja terbuka baginya alam mulk. Jadi alam mulk ini apa yang disaksikan oleh mata, diraba oleh panca indera dan sebagainya. Jadi semua ilmu yang pernah muncul di dunia ini terbuka baginya. Ilmu apa saja itu. Seperti yang dialami oleh Sidi Maulana Nuruddin. Bisa juga terbuka baginya alam mulk, alam malakut yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Jadi apa yang ada di bawah tanah, apa yang ada di langit, alam jin, alam malaikat, alam jabarut, alam lahut, alam barsa, itu terbuka baginya. Kalau kita at-takhalli anir razail, meninggalkan yang sifat-sifat jelek, wa tahalli bil fadail, mengerjakan yang bagus, disitulah akan muncul at-tajalli, yaitu ilmu laduni atau asrar atau ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendaki dari hamba-hambanya. ومقام التوكل يستمد من قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Kemudian dalam dunia tasawuf ada yang namanya makam at-tawakkul. Jadi ada makam taubah, kemudian ada makam taslim. Ya, salimil amra ilallah. Ada masalah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari taslim ini akan menimbulkan makam tawakkul. Ya, setelah Anda menyerahkan, tawakal Allah, apapun yang terjadi saya terima saja. Itu karena al-amru amrullah, wal irada iradatullah, wal kaun kaunullah, wal mulku mulkullah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah. Olehnya itu salimil amra wa tawakkal Allah. Tugas kita hanya berusaha saja. Al-akhsu bil asbab, itu dalam teori Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu Allah anjurkan, tetapi tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Betul Allah menyuruh kita untuk bekerja. Kalau mau kaya silakan berusaha, silakan bisnis, tetapi jangan berkeyakinan bisnis ini yang membuat Anda kaya. Anda mau berilmu silakan belajar, itu sebab, tetapi jangan berkeyakinan belajar itu yang membuat Anda pintar. Karena betapa banyak orang bisnis tidak kaya, betapa banyak orang belajar tidak pintar. Tetapi itu sebab, ketika kita melakukan sebab ini Allah menghendaki untuk kaya. Ketika dia belajar, Allah menurunkan iradahnya, dia akan pintar. Jadi jangan bersandar kepada asbab, tapi bersandar kepada Rabbil Asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
ومقام الشكر مستمد من آية مثل لئن شكرتم لأزيدنكم. Kemudian maqamus syukr. Jadi maqamus syukr ini sangat penting dalam dunia falsafah, bahwasanya secara zahir kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur karena melihat harta itu dari usahanya sendiri. Padahal la in syakartum la azidannakum. Jadi ayat ini kita baca tapi tidak yakin. Masalah yang kita hadapi sekarang ini dalam dunia yang penuh musibah dan cobaan sekarang ini, tidak ada keyakinan. Inna ma'al usri usra, kita baca tapi tidak yakin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita baca tapi tidak ada keyakinan. Itu masalah yang kita hadapi. La in syakartum la azidannakum. Kita baca tiap hari dan kita hafal mati, tetapi tidak ada keyakinan. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Padahal maqamus syukur ini sangat penting. Jadi ketika kita ditimpa musibah, bagaimana cara bersyukur? Ketika kita mengalami musibah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara bersyukur. Ketika ada rahmat, bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah bahwa ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan maksiat, bagaimana cara mensyukurinya? Bertaubat, kembali kepada Allah. Itu. Ini falsafah syukur ini sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali masalah yang perlu syukur. Kita mata saja tidak pernah kita syukuri. Itu. Tangan dan sebagainya, semua itu butuh syukur, dan tidak ada yang mampu mensyukuri satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam bermunajat, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Kamu yang kuat, saya yang lemah. Kamu yang kaya, saya yang miskin. Amal kami ini tidak ada nilainya, tidak ada kualitasnya. Dan betapa banyak nikmat-Mu kepada kami tidak mampu syukuri. Ya Allah, tutupilah segala kesalahan saya di dunia maupun di akhirat. Karena kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun satu. Belum kita mensyukuri nikmat mata, ada telinga, ada perkataan, ada kesehatan. Itu musalsal semuanya. Itu. Olehnya itu, apa yang harus kita lakukan? Al-ajz. Kata Imam Ali, lan tasil ila Allah Subhanahu wa taala illa iza anta ajizun. Anda tidak akan sampai kepada Allah selama Anda tidak mampu. Selama masih ada dalam hati saya yang kuat, ini usaha saya yang hebat, tidak akan sampai. Karena kenapa? Al-mulku mulkullah wal irada iradatullah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, abdi anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, kau punya kehendak, saya pun punya kehendak. Wala yakunu fil kauni illa ma urid. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak saya. Itu namanya, kalau orang sudah sampai maqam tauhid, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak perlu merasa khawatir, karena semua kehendak Allah dan kehendak Allah yang terjadi. Sudah sampai maqam tauhid, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada hambanya itu kuntu sama alladzi yasma'u bihi, pendengar aku dipakai mendengar, wa yadi allati yabtishu bihi, tanganku dipakai bekerja, wa rijli allati yamshi bihi, tanganku dipakai berjalan, wa iza sa'alani la utiyannahu, kalau dia meminta saya akan berikan, wa yasta'azani la uizannahu, kalau dia minta tolong saya minta tolong, saya berikan kepadanya. Ini makam asyukur dalam dunia tasawuf seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa maqamus sabr mustanidun ila mithli qawlihi ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah wa qawlihi ta'ala wa basyiris sabirin. Terus ini ada maqamus sabr juga demikian. Jadi as-sabr ini sangat susah untuk orang awam.
Jadi yang sampai marhala maqamus sabri sangat susah untuk orang awam. Karena manusia sifatnya tergesa-gesa. Sudah berdoa belum ada juga hasilnya. Sudah berusaha belum ada juga hasilnya. Mungkin orang awam sudah saja kalau begitu. Dan ini untuk kaum khawas wa khawasu khawas, ini juga masalah yang sangat rumit. Kenapa? Karena sabar ini betul-betul butuh mujahadatun nafs. Jadi nafsu ini sifatnya menipu. Roh ini suka masyhur, suka syuhra. Ketika kita berhasil dalam dunia usaha atau dalam dunia pendidikan atau apa saja, kita selalu mau dikenal. Itu roh seperti itu, selalu mau terkenal. Ini bagaimana Anda sabar untuk menahan diri Anda. Jadi butuh namanya mujahadatun nafs. Kapan Anda merasa tenang? Kalau sampai kepada nafsul mutmainnah. Jadi selama nafsu itu nafsul ammaratu bisu, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, itu akan terjadi koalisi atau perang antara pasukan kegelapan dengan pasukan terang, antara hati dengan syaitan. Itu terjadi perang. Ketika sudah sampai nafsul mutmainnah, dia akan merasa tenang dari godaan-godaan seperti ini. أما مقام الرضا فمذكور في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. Jadi kita punya makam taubah, terus makam taslim, makam tawakkul. Dari tawakkul ini akan menghasilkan makam ridha. Jadi salimi amra ilallah wa tawakkal alaihi. Khairan aw syarran. Dari sana akan menimbulkan makam ridha. Jadi makam ridha ini salah satu makam yang akan dilalui oleh orang yang masuk dalam dunia tasawuf. Jadi mantra dia falahur ridha. Siapa yang reda kepada Allah, Allah pun reda kepadanya. Wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang murka, Allah pun murka kepadanya. Sehingga ketika orang mencapai nafsul mutmainnah, dia tenang. Dia melihat musibah yang terjadi padanya itu kehendak Allah, alhamdulillah. Jadi Imam Ali kalau berdoa dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, alhamdulillah 2 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Ditanya kenapa Imam demikian? Terbalik. Itu katanya, kalau saya berdoa dikabulkan, alhamdulillah, Allah mengijabah, mengabulkan keinginan saya. Tapi kalau saya berdoa tidak tercapai, itu kehendak Allah semata-mata. Dan kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak manusia. Yang pertama tadi, saya punya keinginan di situ. Kemudian dapat muafakah dari Allah. Apakah itu baik atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi yang kedua, Allah tidak menghendaki, itu kehendak Allah semata-mata. Karena kehendak saya maunya tercapai. Allah menghendaki tidak tercapai, betul, itu kehendak Allah sendiri. Dan kehendak Allah itu tidak bisa dibanding dia kehendak manusia. Jadi ini makam ridha. Jadi seperti yang disebutkan, jadi ada seorang sufi besar, itu sudah sampai makam kibaril aulia. Jadi tiap hari dia melihat dirinya di neraka. Salah satu muridnya sudah berpuluh tahun bersamanya juga sudah sampai makam mengkibari aulia. Suatu saat dia melihat gurunya di neraka. Astagfirullahalazim. Ini guru saya ini. Jadi dia mau sampaikan ke gurunya, tapi dia takut juga. Itu bagaimana menyampaikan kepada gurunya masalah seperti ini. Sehingga hari demi hari karena cintanya kepada gurunya, dia beranikan diri. Ya Maulana, saya melihat diri Maulana di neraka. Apa kata guru? Saya selama 40 tahun saya melihat diri saya di neraka. Tetapi apa yang saya harus lakukan? Kecuali narda bikada ilahi. Itu kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Narda bima qadarallahu lana. Karena dia rela dengan
apa yang dia lihat takdir Allah, maka Allah pun memasukkan ke dalam surga karena dia rida. Man radiya falahu rida wa man sahata falahu sukhs. Andai kata tadi murka dia ini, astagfirullah, Allah tidak suka sama saya, Allah benci saya, kenapa saya tidak begini, maka Allah pun murka kepadanya. Tetapi karena dia reda, Allah pun memasukkan ke surga karena man radiya falahu rida. Ini penting. Jadi makamul rida ini salah satu makam dalam dunia tasawuf yang akan dilalui oleh orang yang masuk dalam turuk sufiyah. Wa maqamul haya yumkin an yurida indahum ila qawlihi ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi makamul haya ini itu salah satu makam yang tinggi dan penting dalam kewalian. Dalam hadis Bukhari sebutkan dalam Arba'in An-Nawawi dikatakan, "Idza kunta la tastahi fasna bima syi'ta." Kalau kau tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang mau kerjakan. Jadi haya ini sangat penting. Alam ya alam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu kalau Allah itu melihatnya? Jadi kalau kita malu sesama manusia, wajar saja. Saya tidak mau umpamanya gaib karena malu sama teman. Saya harus hadir, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala kemanapun Anda pergi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah akan melihatnya, maka hendaklah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sampai makam seperti ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendekati ke makamul fana. Dari makamul fana dia akan masuk ke makamul baqa. Disitulah makamul baqa ini wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi perbedaan kita dengan para wali-wali, bedanya masalah keyakinan saja. Mereka itu kadang tidak ada yang dibaca, cuma keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sayyidi Abi Hasan Al-Basri itu Ming Abdal duduk di pinggir pantai. Terus ada temannya datang, "Apa yang kau tunggu di sini?" Saya tunggu perahu untuk menyeberang. Apa kata temannya? "Alaisa indaka yakin?" Kamu tidak punya keyakinan untuk berjalan di atas air. Apa kata Sayyidina Abu Hasan Al-Basri? Alaisa indaka adab. Itu. Jadi mereka itu berjalan di atas air, terbang di udara, tidak ada yang dibaca. Cuma dalam keyakinan tauhid khalis. Di dalam hati tidak ada lain kecuali Allah. Dia memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Saya yakin dia seperti itu. Saya yakin Allah bersama saya. Seperti kata Nabi kepada sini, "La tahzan innallaha ma'ana." Itu. Jadi ada amal, ada ilmu, dan ada keyakinan. Kita ada ilmu, ada amal, tapi tidak ada keyakinan. Makanya tidak jadi. Jadi al-haya itu sangat penting. Sehingga dikatakan al-haya'u minal iman. Itu bagian daripada iman. وهناك مقامات أخرى منها مثلا الفقر بمعنى الافتقار إلى الله، وهذا يستند عند الصوفية إلى آية مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، وإلى مثل قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. Kemudian makamul al-faqr, fukara ini sangat penting. Jadi makam yang paling tinggi kalau seseorang dikatakan hamba, makamul ubudiyah. Ini adalah gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallazi asra bi abdihi. Jadi kalau kita semua ini hamba, hamba punya sifat.
Rabbun punya sifat. Hamba sifatnya rendah, miskin, hina, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabb, ma'bud itu adalah Al-Qawi, Al-Ghani, Al-Karim, Al-Qawi. Jadi kalau seseorang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba, yang betul-betul hamba dengan sifat-sifatnya, berarti dia sudah mencapai makam yang tertinggi. Namanya makamul ubudiyah. Olehnya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mau menjadi hamba, ada ibadah, ada abid, ada ma'bud. Jadi hamba memposisikan diri sebagai hamba. Tidak boleh menyombongkan diri sebagai orang kaya, karena bagaimanapun kayanya semua itu pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Al-Ghani itu dipinjamkan kepada seseorang sehingga orang ini bisa kaya karena tajalli asmaullahi husna Al-Ghani kepada seseorang. Tetapi jika menyombongkan diri, Allah mengatakan ini hamba saya tidak ada syukurnya, diambil kembali punya harta. Makanya ada orang kaya tiba-tiba miskin, bangkrut, hartanya kebakaran dan sebagainya. Karena ingin melawan Tuhan. Dia mengatakan saya kaya, Allah juga kaya. Dia kan falsafahnya seperti itu. Allah kuat, saya juga kuat. Padahal dia tidak tahu kalau dirinya hamba. Hamba artinya menurut bahasa artinya rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-faqru ila Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan sampai kecuali sifat fakir ini ada pada seseorang. Jadi bukan maksudnya tidak punya harta, tetapi al-faqru ila Allah, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kaya, kita yang miskin. Sehingga setiap saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 menit madat terputus, manusia binasa. Coba bayangkan kita butuh kepada Allah 24 jam. Karena jika madat terputus dari Allah, manusia langsung meninggal. Kita butuh kesehatan, butuh mata, butuh pendengaran dan sebagainya. Jadi betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dengan al-faqr ila Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti al-faqr ini tidak ada hartanya, tidak. Kita lihat Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah hafizahullah taala, itu hartanya berlimpah ruah. Mufti Diyar Jumhuriyah Hayatul Kibar, Mursyid Turku Sofia, dan sebagainya. Tetapi fakir ila Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Sayyidi Abi Hasan Syashili, punya istana, punya pembantu, semua dia punya. Tetapi al-fakir ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang salah dalam memahami masalah ini. Jadi dunia, jangan cari dunia. Bukan berarti jangan bekerja, bukan. Jangan bekerja bukan karena Allah. Karena yang namanya lillahi, akhirat, semua yang kita kerjakan ada lillahi, ada ibadahnya, itu di akhirat. Semua yang Anda kerjakan tidak ada lillahinya, tidak ada ibadahnya, itu dunia. Anda menghafal Quran karena mau dipuji, itu dunia. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Anda salat karena mau dipuji, itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Orang pergi kuliah dan sebagainya karena prestasi dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Itu hanya semua dunia. Jadi dunia, semua yang kita kerjakan tidak ada bernilai ibadah, tidak ada lillahi. Dan semua yang kita kerjakan lillahi itu akhirat. Itu. Jadi kita membantu siapa saja, belajar apa saja dan sebagainya. Karena membantu, karena lillahi ta'ala, itu berarti akhirat. وهناك أيضا مقام المحبة المتبادلة بين العبد والرب، وهو مشار إليه صراحة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه. Makamul mahabbah, jadi ada makamul mahabbah. Makam mahabbah ini itu dibawa makam al-arifin. Jadi ada makamul awan, as-suluk, di atasnya ada makamul mahabbah seperti yang dialami oleh Rabiatul Adawiyah. Makamul mahabbah ini sangat penting.
khususnya kita sekarang berada di dunia yang serba penuh kekurangan, karena kita kehilangan mahabbah. Mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Cinta kepada Allah itu hanya sebatas di mulut saja, tetapi tidak sampai di hati. Cinta kepada sesama, cinta kepada amal. Sehingga Sidi Maulana Nuruddin selalu menganjurkan dan mengajarkan kepada kita, ahibbu ba'dukum ba'da. Cintailah kalian antara satu sama lain. Kalau kalian tidak saling mencintai, Anda tidak mungkin mencintai orang lain. Itu. Cintailah amal perbuatan, karena dengan cinta Anda akan berkreasi, Anda akan berhasil. Karena dengan cinta Anda akan tekun. Bagaimanapun beratnya perbuatan, kalau dibarengi dengan cinta akan jadi mudah. Sekecil apapun perbuatan, kalau tidak ada cinta Anda tidak mau melakukan. Coba Anda disuruh, tolong ambilkan air. Karena tidak ada cinta, Anda macam-macam saja. Saya sibuk, saya tidak bisa, saya capek dan sebagainya. Itu hanya mengambil air saja. Tapi kalau Anda mencintai seseorang, tolong belikan sesuatu di Ataba. Anda langsung terbang ke sana. Kenapa? Cinta yang berbicara. Cinta itu buta, tidak mengenal hambatan. Itu. Jadi marilah kita mengamalkan beribadah dengan cinta. Itu. Jadi kita beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Itu. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bekerja karena cinta kepada Allah. Allah menyuruh kita bekerja, kita bekerja. Bukan karena mencari sesuatu, bukan karena hal sesuatu. Tetapi karena cinta. Inilah yang hilang di masa sekarang ini. Tidak ada cinta. Sehingga semua orang hidup dengan nafsi-nafsi. Berjalan dengan sendiri dan semua mengandalkan kekuatan. Karena tidak ada cinta. Itu cinta sangat penting. Itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. وكلام الصوفية في المعرفة الحاصلة عن التقوى والتخلق والإلهام يرد عندهم أيضا إلى آيات مثل قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Jadi di sini kelompok sufi ada ilmu, ada amal, terus ada mutaba'ah. Jadi para kelompok-kelompok tasawuf ini dia berkiprah di bidang amal, itu realisasi. Karena wattaqullaha wa yu'allimukumullah, yang kita kenal dengan ilmu laduni. Dalam hadis dikatakan man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Itu fase dulu. Jadi pengamalan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewariskan ilmu kepadanya. Sehingga Imam Ali suatu saat karena bisa menjawab berbagai macam pertanyaan dan sebagainya, sehingga awahyum ba'da Rasulillah qala la. Apakah ada wahyu setelah Nabi? Tidak ada. Walakin itu aqlun wa nurun fil qalb. Itu sehingga itu akan mewariskan, memancarkan ilmu yang kita sebut dengan ilmu laduni. Yang muhim menempuh sebab, tetapi tidak boleh bergantung kepada sebab, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mau diduakan. Kalau saja manusia tidak mau diduakan, ada seseorang mencintai seseorang pasti tidak mau diduakan. Orang punya istri pasti istrinya tidak mau suaminya poligami. Semua orang tidak mau diduakan. Allah pun tidak mau diduakan. Olehnya itu riya itu syirkul asgar. Jadi maqamut taqwa ini akan mewariskan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. بل
إن الحديث القرآني عن قصة سيدنا موسى والخضر الذي آتاه الله تعالى من لدنه علما لم يعلمه موسى عليه السلام يعد من الأسس التي ارتكز عليها الصوفية في حديثهم عن علوم الباطن والظاهر. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan likulli ayat makna zahiran wa batin. Jadi semua ayat ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir ini kita kenal dengan istilah syariat. Makna batin kita kenal dengan istilah hakikat. Tahu bagian tahu, tidak tahu bagian tidak tahu. Diakui atau tidak, semua ayat hadis itu punya makna hakikat dan punya makna syariat yang tidak bertentangan. Jadi tidak boleh bertentangan antara makna hakikat dengan makna syariat. Karena kalau orang sudah sampai di makam tinggi, hasil makrifat yang akan diperoleh itu adalah syariat. Itu syariat. Makanya ada makam itu tidak bisa dilalui kecuali alus syariah. Banyak orang masuk dalam dunia tasawuf itu tidak bersyariat. Itu keliru. Keliru dalam memahami ungkapan para tasawuf. Kalau saya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, zalat takalluf, beban itu hilang. Artinya kalau sudah terbiasa mengamalkan wirid itu sudah mudah, seperti tidak ada beban. Bukan tidak ada taklif. Taklif itu salat puasa tidak pernah ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Itu tidak pernah Allah menyuruh seseorang salat tulis dia batalkan. Itu tidak ada. Sehingga Imam Al-Junaid, Imamul Abdul Qadir, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani suatu saat dia berzikir khalwat di tempat yang sunyi. Tiba-tiba muncul suara dari atas, suara yang sangat bagus, tidak pernah didengar suara seperti itu. Ya Abdul Qadir, anta wasalta ila makam, wasalta ilayya, labbaik. Ya Abdul Qadir, halaltu lakal haram wa haramtu lakal halal. Apa kata Sidi Abdul Qadir? Izhab anta ya lain. Alatul, tidak mungkin yang datang ini Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, itu tidak mungkin. Itu dengan apa? Itu dengan ilmu. Sehingga suara tadi yang sangat merdu bagus ini berubah menjadi suara yang paling jelek. Ya Abdul Qadir, ilmuka najaka min hadhihi. Ilmumu yang menyelamatkan kamu dari masalah ini. Saya sudah menyesatkan 40 wali dalam masalah ini. Itu. Makanya dalam At-Tariq Ilallah itu garis besarnya al-maqsurul kullu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang mencari karamah, mencari apa-apa dan sebagainya. Itu tidak boleh. Karena syaitan tidak kelihatan. Bisa saja datang menyerupai suaranya siapa saja. Itu. Itu banyak terjadi. Jadi dalam mengamalkan dunia tasawuf, Allahul maksudul kullu. Anda dikasih ilmu, tidak boleh singgah di situ bilang, alhamdulillah saya sudah cukup dengan ilmu ini. Berarti Anda multafitun. Kita punya kaidah multafituna la yasil. Orang yang berpaling ke kiri kanan tidak akan sampai. Mengamalkan wirid bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Alhamdulillah saya cukup seperti ini. Berarti dia multafit. Dia bergantung kepada ilmunya ini. Sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jalan terus. Wa fillahi indaka kulli syai'. Anda memiliki segala sesuatu pada Allah. Itu sangat tidak masuk akal kalau kita berhenti bisa di karamat. Karamat kan pemberian Allah. Siapa yang paling tinggi, karamat atau Allah yang lebih tinggi? Allah memiliki segala-galanya. Sehingga seseorang kalau multafid itu tidak akan sampai. Jadi ada karamah, syukran ya Rab. Tetapi tidak boleh iktimat di situ. Tidak boleh bergantung kepada keramat, tidak boleh dipamerkan dan sebagainya. Olehnya itu wali semakin tinggi semakin sedikit karamahnya. Karena takut ada fitnah. Beda orang awam. Bisa berjalan di atas air, masya Allah pamer kiri kanan. Mau dikenal.
Nafsu kan suka terkenal. Itu. Tapi min kibaril aulia itu karamanya disembunyikan. Takut orang awam pergi meminta di kuburan, pergi cari dan sebagainya. Tetapi wali kalau ada masalah tertentu dalam keadaan darurat pasti muncul karamanya. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. أما الأحوال فمسندة أيضا إلى القرآن. فهناك مثلا حال الخوف الذي يستند إلى قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. Adapun hal, jadi hal ini sifatnya sementara. Makam itu tidak berubah. Kalau ada makamul rida itu tidak berubah. Semua selamanya orang ini sampai makamul rida, tidak akan pergi. Karena kaidah Ar-Rahman idza wahaba ma salaba. Allah kalau memberi dia tidak ambil kembali pemberiannya. Beda dengan kita kalau memberi, bos memberi, bawahannya satu hari tidak masuk diminta diambil pemberiannya. Itu. Kalau Allah tidak, Allah memberi tidak pernah dia minta pemberiannya. Ada orang sudah sampai makam tinggi, masya Allah, bisa terbang, alam mulk terbuka, alam malakut terbuka. Di sini di Indonesia terjadi demo dan sebagainya. Dia secara langsung. Tetapi dia tidak bergantung kepada apa yang Allah berikan ini. Itu tidak bergantung ini. Allah tidak ambil. Sehingga kita di Indonesia jumpai beberapa orang itu bisa ilmunya turun temurun. Umpamanya dia bisa melihat keluarganya dia melakukan begini atau tahu keadaan-keadaan tertentu. Itu banyak kita jumpai di Indonesia. Tetapi dia multafid. Multafid karena dia bergantung kepada ini, bergantung kepada apa yang diperoleh. Sehingga dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak mau salat dan sebagainya dan menyombongkan diri. Itu jadi makam ini dia tidak berubah. Ahwal berubah. Anda berzikir, melakukan wirid, datang ketenangan dalam hati. Setelah itu hilang. Itu namanya hal. Anda berzikir, datang nur di dalam hati. Setelah itu dia hilang, dia pergi. Itu berarti hal. Hal ini yatagayyar. Amal maqam la yatagayyar. Seperti al-khawf, makamul khawf. Setiap orang keadaan tertentu tiba-tiba dia takut. Entah bagaimana dia ingat mati. Timbul rasa takut. Setelah sejam kemudian alhamdulillah sudah hilang. Itu namanya hal. Allah tegur dia secara langsung bahwa jangan berbuat seperti itu. Kadang sedih juga demikian. Tiba-tiba ingat dia bersedih. Itu. Datang keadaan tiba-tiba dia bergembira. Dia berusaha, dia kaya. Tetapi sebentar hilang lagi. Semua ini disebut dengan hal karena dia berubah. Itulah kondisi manusia. Hari ini bahagia, besok bersedih. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وحال الرجاء الذي يستند إلى آية قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Jadi untuk pemula ada namanya al-khauf war raja. Jadi sebaik-baik iman baina khauf war raja untuk orang awam. Jadi hari ini takut jangan-jangan kita mati besok sebentar. Itu ada khauf. Tetapi tidak boleh terus-menerus. Karena ini coba perhatian rahmat Allah. Memberikan rasa khauf ini sebentar saja. Karena jangan sampai dia putus asa. Kalau takut terus, olehnya itu datang rasa gembira. Masya Allah, si Fulan, Yusuf Kalla punya banyak harta dan banyak menyumbang. Saya mau juga seperti itu. Ada harapan untuk bangkit, untuk bekerja. Itu. Ish fi dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Itu. Jadi kita bekerja seolah-olah hidup selama-lamanya, butuh kerja terus-menerus.
Tetapi itu ada khauf. Jangan sampai kerja ini terpukau dengan dunia, dengan materi, ada khauf. Saya bekerja kalau mati sebentar, bagaimana tidak ada ikhlas. Olehnya itu muncullah rasa keikhlasan. Jadi selalu berganti antara khauf dengan ar-raja. وحال الحزن الذي يستند إلى قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Juga sedih juga begitu. Jadi yang namanya manusia itu tidak ada yang mempunyai keadaan permanen. Yang namanya keadaan berubah-ubah. Dia gembira, dia bersedih, dia senang tidak senang, berbahagia tidak berbahagia. Itu selalu berputar. Itu sunnatul kaun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. بل إن بعض الرياضات الصوفية العملية وأهمها الذكر تستند في الأساس إلى الآمر القرآني إلى الآمر القرآني مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Jadi di antara mufradat sufi adalah zikir. Bahkan ini termasuk rukun tasawuf. Jadi ada zikir, ada fikir, ada syekh, ada murid. Jadi tasawuf tidak boleh berzikir saja. Harus berpikir sesuai dengan Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi berzikir boleh duduk, boleh berdiri, boleh baring. Artinya berzikirlah 24 jam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Juga memikirkan tentang alam ini. Kenapa? Karena Al-Quran Al-Manzur, alam ini ciptaan Allah. Wal Quran Al-Mastur, Al-Quran itu perkataan Allah. Tidak ada yang bertentangan antara perkataan Allah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada. Itu tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu terus mengerjakan sesuatu. Jadi berpikir, berzikir itu adalah dua rukun dalam dunia tasawuf yang harus kita jalankan, sehingga akan terjadi keharmonisan antara dunia dengan akhirat. Kita diasar seperti begitu. Manhaj Ahlussunnah ala jami, ada jami'ah, ada dunia, ada akhirat, ada hati, ada akal. Itu ada raja, ada khauf. Kesemuanya itu harus berimbang. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau pincang, itu tidak bisa berjalan dengan harmonis. ومعنى الولاية يستند إلى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Juga al-wali, istilah wali itu ada dalam Quran, banyak sekali sebutkan, termasuk ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi wali merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikehendaki kepada hamba-hambanya. فالقرآن الكريم كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حبل الله المتين هو الجد وليس بالهزل لا تنتهي عجائبه فكلما تقرأه كلما تتفتح لك أبواب وكلما تربط بين آيات ومعانيها كلما تشعر أن هناك مستوى آخر للمعرفة أعمق من الذي وصلت إليه وكلما يدخل هذا القرآن في دمك ولحمك ولذلك شأن غريب لذلك كله فالصوفية يؤكدون على لزوم أن تكون بيننا وبين القرآن علاقة تبدأ بالقراءة والتلاوة وتنتهي بالتحقق والتخلق به. Jadi Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Darras, setiap Anda memandang suri Al-Quran, Anda membaca Al-Quran, Anda paham. Besok Anda baca lagi, Anda
menemukan pemahaman baru, beda dengan pemahaman pertama. Begitulah seterusnya. Karena Al-Quran seperti permata, dimanapun Anda memandangnya akan menimbulkan cahaya dan menimbulkan manfaat. Itulah Al-Quran. Tidak pernah habis maknanya. Dari dulu sampai sekarang dikaji, tidak pernah orang mengatakan Al-Quran sudah sampai di sini maknanya. Selalu saja ada penemuan-penemuan baru yang tidak ditemukan dan tidak diketahui oleh orang-orang sebelum kita. Betapa banyak ilmu yang ditinggalkan orang dulu untuk mutaakhirin. Jadi Al-Quran ini olehnya dalam dunia tasawuf, salah satu wiridnya adalah membaca Al-Quran. Paling sedikit 5 ayat. Sehingga kita tidak masuk dalam ancaman, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengeluh, ya Rabb, kaumku meninggalkan Al-Quran ini. Ini yang terjadi sekarang ini, kita di dunia sekarang ini. Sedikit berselawat kepada Nabi kan tidak ada cinta. Tidak ada cinta kepada Allah, itu sebatas di mulut saja, sehingga kita meninggalkan Al-Quran. Itu. Padahal Al-Quran itu sumber pedoman hidup dan sebagainya. Jadi dianjurkan membaca Al-Quran minimal 5 ayat setiap hari. Tuh. Apalagi kita sekarang berada di dalam dunia yang penuh dengan musibah, bencana yang diistilahkan dengan zamanun naqs, itu masa kepincangan. Jadi apa yang harus kita lakukan itu banyak berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babuna ilallahi subhanahu wa taala. Kullu babin masdud illa baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu untuk sampai kepada Allah tertutup kecuali pintu Nabi saja. Tuh. Bahkan ungkapan laula kama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu ya Rasulullah, saya tidak menciptakan alam ini. Bukan berarti zatnya Nabi, tetapi Nabi ini sebagai manusia percontohan yang akan menjadi penyambung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah secara langsung kecuali Nabi saja. Ini beberapa poin tentang makamat dan ahwal dalam dunia tasawuf. Bahwasanya apa yang diutarakan oleh Sidi Maulana Nuruddin semuanya ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi tasawuf itu bukan hal yang baru, tetapi ada zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat, terus diteruskan oleh Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan sampai sekarang ini. Dan istilah-istilah dalam dunia tasawuf, ar-ridha wa tawakkul wa taslim wal faqr, semuanya ada dalam Al-Quran. Demikian pula juga ahwal, ar-raja wal khauf, semuanya ada dalam Al-Quran. Itu sebagaimana mazhab fikih Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya. Betul kata tasawuf tidak ada pada zaman Nabi. Sebagaimana fikih Syafi'i tidak ada zaman Nabi, tetapi amalia ada. Itu. Kira awars, kira Nabi tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada. Nabi tidak mengistimewakan kita kira awars, tidak ada. Kira kalun tidak ada. Itu muncul di belakangan, tetapi amalia ada. Itu ada amalia saat itu. Jadi nama muncul di kemudian hari, tetapi amalan itu sejak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Insyaallah naktafi bihasal qadr wa nukmilu fi ma baqiya in kana fil umri baqiya. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayamunna alaina futuhal arifin wa ayanfa'na wa yarzuqana bil ilmi nafi hatta nakuna minal ulama'il al warithin al muhammadiyin insyaallah subhanahu wa ta'ala.